Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohman Prasetya Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang graf dan tree atau biasa disebut graf pohon. Graf adalah sepasang set V, E dengan vertex atau simpul dan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Notasi sebuah graf biasa ditulis G sama dengan V, E, yaitu V merupakan himpunan tak kosong atau bukan antiset. Jadi V ini tidak antiset dari yang lain, dari simpul-simpul vertex, dari simpul. Misalkan V sama dengan himpunan dari V1, V2 sampai Vn yang menunjukkan dia berhingga dan tak kosong. Sedangkan E itu merupakan himpunan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Misal E sama dengan himpunan E1, E2 sampai En. Di sini ada sebuah gambar graf yaitu A ke B dan B ke C. Graf GV, E di mana V sama dengan himpunan dari A, B, C dengan syarat tidak boleh antiset. Jadi mereka tidak boleh antiset. Dan E itu adalah himpunan dari A, B dan B, C. Jika masing-masing garis penghubung dinamai E1 dan E2, jadi garis antara A, B ini dinamai E1 dan BC ini dinamai E2, maka persamaan menjadi E sama dengan himpunan dari E1 dan E2. Selanjutnya adalah tipe graf. Graf berarah, graf yang setiap sisinya diberi orientasi arah. Bisa kita lihat bahwa graf berarah ini dicirikan dengan tanda anak panah ini. Dari 2 ke 1, terus dari 2 ke 3, dan seterusnya. Yang selanjutnya untuk graf tak berarah, itu adalah graf yang setiap sisinya tidak diberikan orientasi arah. Bisa dilihat dalam gambar ini bahwa graf ini tidak memiliki arah. Graf tidak berarah ini bisa dibagi lagi menjadi A. Graf sederhana. Graf sederhana adalah sebuah yang menghubungkan dua vertex yang berbeda dan tidak terdapat edge yang lain menghubungkan dua vertex yang telah terhubung tersebut. Jadi satu ini menghubungkan oleh satu, jadi mereka tidak double. Yang selanjutnya graf tak sederhana. Graf tak sederhana ini yang pertama graf ganda. Tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak berurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan V1, V2. Dari graf ganda ini ada satu yang mereka itu double. Jadi maka disebut graf ganda. Yang selanjutnya adalah graf semu. Graf semu itu adalah graf yang jenis paling umum dari grafik berarah yang bisa mengandung loop dan beberapa edge. Bisa dilihat bahwa graf semu ini terdiri dari graf dan graf ganda. Kemudian ada yang lingkaran ini biasa disebut gelang. Yang selanjutnya adalah istilah dalam graf. Istilah dalam graf itu yang pertama bertetangga atau adjacent matrix. Dua buah simpul bertetangga jika terhubung secara langsung oleh suatu sisi, sebuah matriks ketetanggaan dinotasikan sebagai A, G sama dengan himpunan dari A, I, J itu sendiri. Dengan A, I, J, jika dia satu, maka V1, VJ itu adalah elemen dari EG itu sendiri. Dan jika nilainya 0, maka VI dan VJ bukan elemen dari EG. Bisa dilihat dalam tabel bahwa V1 dan V2 itu 1 karena V1 dan V2 itu terhubung, sedangkan V1 dan V3 itu 0. Kenapa 0? Karena V1 dan V3 tidak ada garis yang menghubungkan mereka secara langsung. Mereka harus melewati V2 terlebih dahulu, maka nilainya 0. Begitu juga dengan seterusnya. Yang selanjutnya yang kedua bersisian atau insidensi. Sembarang sisi E dikatakan bersisian dengan simpul V1, VI, VJ jika E menghubungkan kedua simpul tersebut. Matriks bersisian dapat dinotasikan sebagai AG MIJ. Dengan MIJ itu sendiri, jika dia 1, maka simpul
I bersisian dengan sisi J. Dan jika nilainya 0, simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Bisa dilihat dalam gambar bahwa 1 dan E1 dia nilainya 1. Kenapa? Karena mereka saling terhubung. 2 dengan E1 dia 1. Kenapa? Karena 2 dengan E1 dia ada penghubungnya. Yang selanjutnya derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat dari simpul sebuah graf tidak berarah adalah jumlah busur yang masuk ke simpul V ditambah jumlah busur yang keluar dari simpul V. Jika terjadi loop, maka dihitung 2 untuk satu loop dan derajat ini dinotasikan dengan deg V. A. Graf tak berarah. Graf tak berarah ini mereka tidak memiliki arah, maka mereka hanya ditulis deg 1 plus deg 2 plus deg 3 plus deg 4. Deg 1 ini nilainya 2. Kenapa 2? Karena dia memiliki 2 arah yang memiliki 2 cabang, yaitu di 2 dan di 3. Deg 3 kenapa nilainya 3? Karena dia memiliki 3 cabang, yaitu di 4, di 2 dan di 1. Yang selanjutnya graf berarah. Graf berarah ini memiliki anak panah sebagai tanda dia berarah dengan ketentuan bahwa deg V sama dengan deg masuk, deg in masuk V, dan deg out plus di deg out V. Deg in V itu sendiri yaitu jumlah busur yang masuk ke simpul V, dan deg out V adalah jumlah busur yang keluar dari simpul V itu sendiri. Kita bisa lihat deg in 1 itu sama dengan 2 karena yang masuk ke 1 itu ada 2, yaitu dari 2 ke 1 dan dari 3 ke 1. Begitu juga seterusnya. Yang selanjutnya simpul terpencil atau isolated vertex. Jika suatu simpul tidak mempunyai sisi yang bersisian atau tidak terhubung dengan simpul lain, bisa dilihat bahwa 1, 2, 3, 4 mereka saling terhubung. Cuma simpul ini dia tidak terhubung, dia beda sendiri. Maka inilah yang disebut dengan simpul terpencil. Yang selanjutnya tree. Graf pohon adalah graf tak berarah, terhubung dan tidak mengandung rangkaian. Bisa dilihat bahwa gambar ini merupakan pohon karena mereka saling terhubung. Graf ini juga merupakan pohon karena satu sama lain mereka saling terhubung. Yang ini kenapa dia bukan pohon? Karena dia mengandung sirkuit atau rangkaian dari A ke D, F, dan ke A kembali. Ini disebut sirkuit, jadi dia bukan pohon. Yang ini kenapa dia bukan pohon? Karena antara A, F, D, dan B, E, C mereka tidak terhubung. Jadi mereka cuma berpotongan di sini. Sedangkan syaratnya harus terhubung. Jadi dia bukan pohon. Istilah lain dari tree nanti ada juga yang menyebutkan kumpul hutan atau kumpulan pohon yang saling lepas. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di graf terhubung adalah pohon. Bisa dilihat bahwa hutan ini terdiri dari beberapa pohon. Selanjutnya ada di teorema. Teorema ini misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Dengan N itu sendiri adalah jumlah simbol dan M itu adalah sisi. Kemudian jumlah sisi ini tidak akan melebihi dari simbol. Kemudian yang keempat, G tidak mengandung rangkaian dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung rangkaian dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu rangkaian. Jika jumlah sisi sama dengan jumlah simbol, maka akan mengandung sirkuit. Sedangkan kita tahu sendiri pada pernyataan sebelumnya bahwa sirkuit itu tidak boleh. Yang selanjutnya nomor 6, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Yang selanjutnya adalah pohon rentang atau spanning tree. Setiap graf terhubung paling sedikit memiliki satu buah pohon rentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan rentang yang disebut hutan rentang.
Pohon rentang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rute pesan jaringan komputer dan masalah jaringan listrik. Bisa dilihat bahwa G ini memuat gambar seperti ini dengan segi persegi dengan diagonal. Sedangkan semua titik-titik ini bisa dihubungkan dengan berbagai macam cara, seperti T1 menghubungkannya seperti ini, T2 menghubungkan seperti ini, T3 seperti ini, dan T4 seperti ini. Dari pohon rentang ini menggunakan dua algoritma yang sering digunakan, yaitu yang pertama algoritma Kruskal. Sebelum langkah pertama, yang harus dilakukan adalah sisi-sisi dari graf diurut menaik berdasarkan bobot mulai dari bobot terkecil sampai terbesar. Pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil tetapi tidak membentuk loop dengan sisi yang dipilih terlebih dahulu atau rangkaian. Langkah-langkah algoritma Kruskal. Yang pertama T masih kosong, yang kedua pilih sisi U, V dengan bobot minimum. Jadi kita pilih dulu yang tidak membentuk rangkaian di T, tambahkan U, V ke dalam T. Kita akan tambahkan U, V ini ke T. Yang ketiga ulangi langkah kedua sebanyak N-1 kali. Yang selanjutnya kita lihat dalam contoh permasalahan. Kita diberikan soal graf seperti ini. Maka kita tentukan dulu sisi-sisi yang diurutkan secara menarik. Kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu dari 1 ke 2. Yang selanjutnya kita cari lagi, ada 15, berarti 3,6. Sampai seterusnya, sampai nilai yang paling besar. Penyelesaiannya yaitu kita iterasikan dari langkah pertama 0, 1, 2 sampai seterusnya, sehingga menimbulkan pohon rentang minimum ini. Kita cari dulu nilai yang paling kecil yang mana, yang 10 dulu. 10 dulu itu dari ini sampai ini. Terus seterusnya sampai ke yang kelima, sampai semua titik ini terhubung satu sama lain dengan nilai yang paling kecil. Ini dipilih nilai yang paling kecil semuanya terlebih dahulu. Maka dengan ini nilai rentang minimum kita tinggal jumlahkan saja. 10 tambah ini, tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105. Yang selanjutnya algoritma prim. Algoritma prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Langkah-langkah pada algoritma prim dapat ditunjukkan sebagai berikut. 1. Ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Yang kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum. Jadi yang memiliki bobot minimum kita pilih dulu. Dan bersisian dengan simpul T, tetapi U, V tidak membentuk rangkaian di T. Masukkan U, V ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Jadi di algoritma prim ini kita tidak mengurutkan seperti yang algoritma sebelumnya. Jadi langsung dilihat dari nilai yang kecil. Yang pertama dari 1 ke 2 berarti ini. Terus yang kedua dilihat nilai yang paling kecil 3,6. Ditulis seperti ini. Jadi mereka mengurutkannya langsung. Pohon rentang minimum yang dihasilkan sama, mereka 105. Jadi bisa menggunakan yang pertama maupun yang kedua. Yang selanjutnya pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar. Jadi pohon berakar itu salah satu sisi itu sebagai salah satu titik itu sebagai puncaknya dan yang lain sebagai akarnya. Biasa dinotasikan dengan anak panah seperti ini, tapi kesepakatan bisa menghilangkan anak panah ini asalkan yang di atas ini hanya satu titik. Jadi dia seperti pohon dan berakar-akar. Yang selanjutnya terminologi pada pohon berakar. Yang pertama anak atau children dan orang tua. Bisa dilihat dalam gambar ini bahwa BCD adalah anak-anak simpul A. BCD itu adalah anak dari A. Begitu juga seterusnya, EF itu anak dari B. Kemudian lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Seperti ini. Nilainya 3. Kemudian saudara kandung, F adalah saudara kandung dari E. F adalah saudara kandung dari E.
tetapi G bukan saudara kandung dari E. G tidak saudara kandung dari E. Jadi seperti silsilah dalam keluarga. Yang selanjutnya, upah pohon adalah bagian dari pohon berakar. Pada gambar, salah satu upah pohon adalah B, E, F, G, H. Jadi gini, upah pohon itu seperti rangkaian berakar ini, yang dia akar di bawah akar, seperti itu. Yang selanjutnya derajat. Derajat ini adalah sebuah simpul upah pohon. Pada gambar dilihat bahwa derajat A adalah 3, derajat A adalah 3. 1, 2, 3. Yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak. Pada gambar simpul H, I, J, F, C, L adalah M adalah daun. Bisa dilihat H, I, J. Yang selanjutnya simpul dalam. Simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak, disebut simpul dalam. Pada gambar simpul A, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Selanjutnya pohon terurut. Pohon terurut atau ordered tree adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting, atau pohon yang urutannya itu penting. Bisa dilihat. Kemudian ada pohon N-array. Pohon N-array yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Pohon N-array dikatakan teratur atau penuh, full, jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Yang selanjutnya adalah pohon biner. Pohon biner ini sangat penting karena banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, terutama ilmu komputer. Misalnya untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi. Pohon biner ini memiliki simpul anak paling banyak 2 atau N sama dengan 2. Yang selanjutnya contoh aplikasi dalam pohon biner bisa kita lihat bahwa dalam kode awal itu bisa menggunakan himpunan kode demikian sehingga anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Misalnya himpunan dari 000,001,01. Kemudian adalah kode Huffman. Kode Huffman digunakan untuk meminimumkan jumlah bit yang dibutuhkan dengan cara memperpendek kode setiap karakter, terutama untuk karakter yang kekerapan atau frekuensi kemunculan besar. Untuk mendapat kode Huffman yang menghitung kekerapan muncul tiap simbol di dalam teks, kemudian cari peluangnya. Algoritma pembentukan pohon Huffman adalah yang pertama, pilih 2 simbol dengan peluang probability paling kecil. Yang kedua, pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.